Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Lelaki sejati menjaga pandangannya, Pak. Pak, lelaki sejati Pak kagak nih? Lelaki sejati dong ya. Lelaki sejati menjaga pandangannya. Langsung aja kita akan sikapi bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Zaki Mirza. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibana Al-Habib Gesh, kita doakan beliau sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Emang yang paling ribet kalau udah urusan laki-laki, paling susah itu jaga pandangan. Bener gak Pak? Tadi di segmen awal udah saya ceritain bagaimana tantangan zaman sekarang, nggak usah pakai dicari-cari, orang yang ngumbar aurat kadang nyamperin. Betul nggak Bu? Beda sama orang dulu. Orang dulu itu ngejaga muru'ah, ngejaga aib, ngejaga aurat sehingga syahwatnya pun ikut terjaga. Tapi sekarang subhanallah dengan gaya hidup yang sudah serba milenial, akhirnya yang namanya tidak mampu menjaga pandangan mata atau ghaddul basar bukan dalam keseharian di kenyataan saja. Tapi sudah meluas bahwa sekarang pandangan mata itu harus dijaga dalam tatapan handphone sekalipun. Itu yang susah. Dulu yang namanya dosa cuma dosa lisan. Tapi sekarang yang paling berat itu adalah bagaimana kita menjaga dosa-dosa tulisan. Benar gak Bu? Update status dah. Yang udah sering jadi keseharian kita. Itu bisa jadi dosa ketika isinya nyinyir. Ya zaman sekarang Bu, kalau kita punya handphone terus nggak kepoin status orang, kayaknya nggak berasa punya handphone. Bener nggak? Ustaz tahu ya, pengalaman dah. Gitu. Begitupun sama, ghaddul basar itu sudah menjadi kewajiban ketika kita menatap handphone. Sekarang ibu buka Instagram, bapak buka Instagram nih terutama, kita scroll. Berteman sama teman-teman yang kita follow, teman-teman artis misalnya. Mau gak mau ketika kita scroll, itu yang lewat kan postingan-postingan yang berbentuk feed. Kita ngelihat. Istighfar, kalau zaman dulu orang perempuan lewat auratnya kebuka kita istighfar. Sekarang kita scroll Instagram aja banyak istighfar. Tapi anehnya istighfar jalan, scroll lanjut terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini malaikat keder, lo maunya bagaimana sih? Mau dicatat, scroll terus, nggak dicatat jadi dosa. Maka dari itu subhanallah. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, sahabat beliau, wahai Ali, la tutbi'in nazara an-nazara. Jangan kamu ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang berikutnya. Yang pertama milikmu, tapi ingat yang berikutnya itu bukan menjadi pahala tapi menjadi dosa. Jadi Pak, ini konsep udah terkenal di kalangan kita nih. Wah, ada perempuan lewat subhanallah. Waduh, rezeki nih. Biar nggak jadi dosa jangan dikedipin. Karena kalau dikedipin udah jatuh yang kedua, katanya begitu. Iya, pengalaman tuh dipelototin. Ini bininya yang mana bininya? Nggak ikut Ustaz. Nggak ikut, bisa aja, pantas berani ya. Dan kadang ibu kesalahannya bukan cuma di laki-laki. Nah ini kita bahas masalah perempuan. Betul gak Bu? Perempuan zaman sekarang gak usah kita sibuk ngoreksi tetangga, ngoreksi saudara. Tapi sibuklah dengan mengoreksi diri sendiri, terutama yang laki-laki. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang susah Bu. Mohon maaf lahir batin, bisa jadi dosa yang paling berat itu dosa-dosa kayak model saya. Model Habibana. Model kita semua yang menyampaikan dakwah, tapi na'udzubillah ketika di rumah kita tidak bisa mendakwahkan istri dan anak-anak. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang serba salah. Anak kecil aja Pak, umur 6 tahun, 7 tahun. Yang ditonton apa sekarang?
YouTube. Bagaimana di YouTube itu yang namanya aurat, yang namanya syahwat diumbar tanpa batas. Maka banyak-banyak istighfar aja udah. Itu solusi yang terbaik zaman sekarang ya. Kedua mata kita bisa berzina. Dan zina kedua mata kita adalah dengan memandang. Ketika pandang bacalah istighfar. Kembalikan dosa itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Islam itu enak Pak. Semua dosa diampuni oleh Allah. Bahkan ketika seseorang tidak sengaja dia mengulangi lagi dosanya, masih diampuni oleh Allah. Sebanyak apapun dosa kita, itu ibarat kita nyelupin kelingking Pak. Di pinggir pantai. Kita nyelupin kelingking, kita angkat. Kan ada yang netes tuh. Betul gak? Anggap yang netes itu dosa kita. Tapi yakinlah bahwa rahmat Allah, ampunan Allah itu seisi lautan. Jauh lebih luas dari hanya setetes dosa yang kita perbuat. Jadi jangan pernah kapok, jangan pernah bosan, terus minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, setiap manusia ketika diambil nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung kebiasaannya apa, bener gak? Ini saya yang ngeri, laki-laki yang matanya jelalatan, no, gak boleh ada lewat dikit, wah ini dia panteng ini. Pas malaikat lewat, lo melotot meninggalnya. Jadi biasakanlah beristighfar, pandanglah yang baik-baik, karena bagaimanapun itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Masya Allah, terima kasih guruku Ustaz Zaki Mirza. Memang benar banget ya. Kadang-kadang kita yang laki-laki udah nahan, udah nyamperin. Masya Allah. Dan kita akan lengkapi lagi pemahaman tentang menjaga pandangan ini ya untuk lelaki sejati bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Habib Gais Abdurrahman As-Segaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya muliakan guru kita Ustadz Zaki Mirza, semoga Allah panjangkan umur beliau, berikan kesehatan yang sempurna dan angkat derajat beliau serta kita semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya surat An-Nur. Nur itu artinya cahaya. Manusia di dalam kegelapan dunia ini sangat membutuhkan yang namanya cahaya. Di dalam ayat 30 dan 31 di situ Allah Subhanahu wa taala berikan rambu-rambu bagi orang-orang yang hendak mendapatkan cahaya. Apa rambunya? Qul lil mu'minin. Katakan Muhammad kepada semua orang beriman. Yaghudduna min absarihim. Tolong mereka tundukkan pandangan lahir dan batinnya. Wa yahfadhuna furujahum. Mereka menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum. Ketahuilah hal tersebut suci bagi mereka. Wallahu khabirum bima yasnaun. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang mereka lakukan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara tentang menundukkan pandangan, ini bukan hanya bagi laki-laki tapi juga bagi perempuan. Kadang-kadang lelaki sekuat apapun bisa tergoda, apalagi ada yang namanya you can see. Bu, ya bu, sehat, masih kuat. You can see, tahu you can see? Apaan? You, lo, can, bisa, see, lihat. Lo bisa lihat ketek gue. Mending ya, nanti kalau Allah marah ditumbuhin kecambah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Tarim, di Hadramaut, itu yang namanya perempuan kalau keluar rumah jarang-jarang. Begitu pas masanya darurat keluar rumah, ajib. Misalkan ada laki-laki di belakangnya, ini perempuan ngerasa langsung minggir Ustadz, minggir mojok, baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Seperti putrinya Nabi Musa alaihissalam nggak mau jalan di depan Nabi Musa. Nabi Musa jalan duluan, dilemparin batu supaya sampai rumahnya. Kalau di Indonesia sama Jakarta lain, perempuannya pengen di depan. Udah gitu bukan istighfar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nontonin, menampakkan lekukan tubuhnya. Wal'iyadzubillah. Hati-hati, kita punya anak, punya istri, punya suami, semua titipan Allah. Diberikan kepada kita dalam keadaan suci. Bayangin kalau kita minjemin barang.
Barangnya dah bagus, molek, indah, bersih. Terus ketika kita ambil kotor, ketika kita ambil rusak. Kira-kira yang punya barang senang atau marah? Marah. Itulah wajib bagi diri kita, seperti kata guru kita Ustadz Zaki Mirza tadi, ngawasin kita punya keturunan. Namanya sekarang kita lihat platform media sosial, istighfar aja nggak cukup. Makanya sampai Nabi mengatakan kullu ainin zaniyah, setiap mata itu hampir-hampir berzina. Mata yang bagaimana? Mata yang tidak dipalingkan. Jangan sampai ketika ngelihat malah alhamdulillah, 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 akhirnya menjadi dosa di dalam hati. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dulu di dalam Sahih Bukhari ada seorang laki-laki yang sangat luar biasa cinta kepada saudaranya. Sepupunya perempuan, tapi perempuan itu nggak mau. Ketika datang masa paceklik, ketika datang masa susah, laki-laki tersebut didatangi si perempuan hendak minjam uang. Nih saya kasih emas, tapi dengan catatan kamu harus mau berduaan dengan saya. Ketika mohon maaf perempuan tersebut tidak berbusana, laki-laki tersebut tidak berbusana, Allah masih tanamkan ketakwaan di dalam hati perempuan tersebut dan dia mengatakan, takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu pecahkan cincin ini melainkan dengannya hak. Pemuda tersebut tersadar, artinya apa? Tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Dalam keadaan yang paling genting sekalipun tidak pernah ada kata terlambat. Kalau kata Ustadz Zaki Mirza tadi lagi scroll, berhentiin. Langsung sholawatan dan istighfar. Jangan ditambahin lagi. Itu pertama. Yang kedua, ada cerita para ulama luar biasa ajib. Dulu ada seorang laki-laki yang tampan luar biasa di kota Kufah di Irak. Ada perempuan yang juga cantik. Laki-laki ini kirim surat, aku ingin melamarmu. Perempuan itu bilang begini, mohon maaf saya sudah dilamar dan saya akan menikah besok, tapi saya akan mengatur waktu supaya saya bisa ketemu dengan kamu dan kita bisa berzina. Wal'iyadzubillah. Akhirnya laki-laki tersebut membalas, demi Allah saya tidak akan menjual kehormatan saya tidak akan menjual harga diri saya hanya untuk sesuatu yang fana dan sirna sebentar saja. Lalu perempuan tersebut menangis dan dia mengatakan, berarti saya lebih berhak. Karena perempuan tersebut sangat mencintai sang laki, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Meninggal itu bib. Si perempuan meninggal dan laki-laki ziarah ke kuburnya. Setelah ziarah berdoa, tertidur laki-laki tersebut bermimpi. Kata perempuan tersebut, kamu akan nyusul saya dalam waktu 1 minggu. Akhirnya mereka meninggal dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu cinta sejati. Bukan I love you, you love me, abi umi, papi mami, I bunting, you lari. Zaman sekarang Ustadz, ya hadirin, ada namanya buaya. Buayanya bisa ngucapin salam, kadang pakai peci, assalamualaikum ukhti. Ada lagi temannya buaya, buayi. Nah buaya ini yang akhwat, Masya Allah, ini ana yakin ya. Baik ini Habib Ali, Ustadz Zaki Mirza, ini godaannya ada aja. Assalamualaikum Habib, ada. Yang model begitu tuh ada ya. Assalamualaikum Bib, mohon maaf izinkan saya bertanya Habib. Boleh nggak ya kalau ngundang Habib maulidan di rumah saya? Ya Allah, jangan-jangan gue disuruh ngelamar lagi pada saat ngisi maulid begitu. Makanya harus kita jaga. Jangan sampai ini mata. Kenapa? Tadi hadisnya udah dibacakan. La tutbi'in nadhra an-nadhra fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Kamu kalau ngelihat cukup sekali, jangan 2 kali. Bukan cuma wanita, bukan cuma pria, termasuk harta. Cukup 1 kali. Kenapa? Kaifa yarhalu ilallah wa suwarul aqwan muntabi'atun fi qalbihi. Hati kita yang tadinya bening, kalau kita terus ngelihat kepada makhluk, lama-lama terpatri di dalam hati. Hati yang kotor karena melihat barang-barang yang tidak bersih, sulit untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bib, ada enggak doanya? Ada. Ikutin saya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan dan sucikanlah kemaluan kami dari perzinahan. Semoga bermanfaat insyaallah
ya, ada ranting, ada kayu, I'm nothing without you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini artinya menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang laki-laki jaga pandangan, yang perempuan juga jaga diri. Benar ya Bu ya? Nah baik, kita masih ada 1 menit lagi nih. Mungkin Ustaz Zaki, emang kadang-kadang boleh gak sih kita ngasih negor ame si fulan gitu misalnya ya. Ada perempuan nih, ya Allah Neng jangan begitu ngapa Neng, abang tuh jadi dosa. Boleh gak begitu? Gimana Bang Ali? Negara? Misalnya nih ada perempuan yang emang udah ganggu gitu deh ya. Boleh gak kita tegur langsung gitu? Neng, aduh Neng jangan begitu Neng, abang kan laki-laki juga. Ntar kalau misalnya abang nafsu bagaimana? Misalnya gitu. Itu tergantung status lakinya. Jomblo apa punya bini. Oh iya bener. Maksudnya apa? Ya? Kalau negor sama perempuan yang keganjenan yang Habib tadi bilang. Ya Habibana datang maulid gitu ya. Tapi sekalian seserahan misalnya kan begitu. Itu yang paling enak buat negor istri. Tapi tergantung, jangan-jangan cuma negor. Dijadiin teman hidup ntar yang gitu. Masya Allah. Harus Bib kita tegur. Boleh ya. Kalau ada istri lebih baik supaya nggak jadi fitnah. Gitu. Tapi kalau masih jomblo, masih sendiri, ya kenalan aja. Mana tahu kan jadi jodoh gitu. Masya Allah. Boleh tapi negornya pakai akhlak. Karena perempuan ini emang harus dialusin ya. Masya Allah ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam segmen tanya jawab ya. Terima kasih yang sudah masuk pertanyaan kepada kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم.